Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sekarang sedang berada di Desa Aro. Desa Aro di Kecamatan apa, Pak? Kecamatan Merobulian. Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Di belakang kita ada banyak keramba ya. Kemudian eh, kita juga di belakang juga ada Sungai Batanghari, ya, sungai terpanjang bisa jadi malah di Sumatera ya. Dan sungai ini cukup terkenal dan menghidupi banyak sekali wilayah atau daerah yang dia lewati. Dan sekarang kita agak lain daripada yang lain. Biasanya kita podcast di ruangan, Pak. Ya. Di ruangan kita ngobrol. Dan kita sekarang on the spot langsung ke lokasi pembudidaya. Dan di hadapan saya, di samping saya sudah ada Pak Sopyan. Pak Sopyan ini ketua Pokdakan Ketua kelompok tani kelompok tani Mekar Serumpun, dan sudah sangat banyak makan asam garam di dunia budidaya ikan lah. Nah, makanya kita pengen ngobrol-ngobrol dengan beliau dengan suasana yang berbeda di pinggir sungai ini, di pinggir keramba. Mudah-mudahan banyak informasi yang bisa kita gali dari beliau, kita bisa banyak belajar dari beliau, banyak mengumpulkan informasi dari beliau, suka dukanya menjalankan usaha di bidang perikanan. Assalamualaikum Mas Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Sehat Pak. Ayo udaranya segar kayak gini Pak, enak Pak. Kalau siang-siang enak di pinggir Batanghari ya, sambil nengok keramba. Iya Pak ya, ini semua punya Pak Sofyan semua Pak ya? Ini punya kita semua. Oh, ada berapa petak ini Pak? Ini 120 unit. 120 unit Pak. Ini menarik nih hadirin. Kita pengen tahu nih, awalnya Pak Sofyan ini tahun berapa? Kemudian ada berapa petak hingga kemudian sebanyak ini Pak Sofyan? Awal dari tahun 2000. Tahun 2000 ya? 2000 itu mulai bikin keramba 2 unit. 2000 berarti sekarang 2021, 11 tahun yang lalu ya? Awalnya 2 unit? 2 unit. Lebarnya? Lebar luasnya? 3 kali 4. 3 kali 4? Ya, 3 kali 4. Segini ya berarti ya? Ya, ini berapa nih Pak? Ini 3 kali 4. Oh 3 kali 4. 2 unit 3 kali 4 ya. Terus? Isi patin. Isi patin. Ya dulu awal-awalnya itu isi cuma 1.000 1 unit. Iya 1.000 ya. Ya karena pencemaran tidak ada, air bagus. Jadi 1.000 itu bisa naik 6 kintal. Oh tahun 2000 air Batanghari nggak coklat kayak gini Pak? Tidak, bagus airnya. Bagus. Bening. Itu bagusnya gimana? Karena airnya bening, peti-peti emas itu tidak ada beling. Orang gali-gali lahan pakai sepator enggak ada. Jadi air posisinya bening. Tetap bening ya. Ya, jadi ikan tuh begitu masuk enggak ada yang sakit. Oh. Bagus semua. Iya. Saya kan tahun 2000 berapa ya? 2008 2009 2010 ini di Kuap ada. Jajaran ini lah masih sini. Ya. Airnya ini udah coklat kayak gini. Ya udah coklat. Air ini mulai coklatnya dari tahun 2005. Udah banyak peti-peti emas, udah banyak orang buka lahan pakai sepator, itulah airnya kan turunnya ke Batanghari kalau sudah hujan. Waduh, kayak susu coklat. Ya, udah coklatnya. Iya. Ini, nah sekarang tadi dua keramba tadi ya? Ya 2 keramba. Terus ceritanya gimana Pak bisa nyampe apa namanya dari 2 itu kan? Ya. Dari 120 tuh. Ya dulu kita ada juga dapat pesangon dari kerja seberang, itulah kita untuk tambah modal, kita bikin 2 lagi setiap panen, tambah 2 lagi setiap panen, tambah 2 lagi, gitulah. Oh berarti Pak Sopyan cara ngelola tadi biar berlipat itu panen itu nggak dihabisin uang semua. Nggak dihabis uangnya. Jadi kita bisa beli kayu, beli besi, kita tambah lagi keramba. Akhirnya sampai sebanyak seperti sekarang. 120 ya. Pasti apa lancar terus atau ada pernah ngalami hambatan juga itu Pak? Kalau dari tahun-tahun yang dulu belum pernah hambatan. Oh berarti alhamdulillah lancar terus ya? Alhamdulillah lancar. Sekarang dulu waktu awal-awal pertama cuma harga patin cuma 8.000. 8.000 sekilo. 1 kilo. Ukuran sekilo berapa? Sekilo 2. Sekilo 2. 8.000. Kalau sekarang tahun 2020 dari 2020 sampai sekarang udah 22 1 kilo. 22 ya. Ya 22.000. Tapi kan harga pakan mengikuti ya. Harga pakan mengikuti. Kalau sekarang harga global feed itu sudah 290 per sak ya. Kalau berarti itu tadi ya. Nah, ceritanya nih.
kan tahun 2000 itu 1 gram berapa tadi? 1000 ya? 1000 Pak. Heeh. 1000. Terus boleh dikurangi berarti Pak ya? Ininya apa? Kan semakin tahun kan semakin kotor nih airnya Iya. kan. Nah, berarti mulai Bapak kurangi ya kepadatannya gitu. Iya betul tuh. Sekarang malah semakin banyak kita tabur benihnya. Mulai ditambah ya. Kalau sekarang rata-rata 1 unit itu 5.000. 5.000 unit. 5.000. Tadinya 1.000 jadi 5.000 ya, ya. 5.000. Karena mengingat angka kematian. Angka kematian sekarang lebih parah. Nah, ceritanya gimana? Karena airnya itu keruh nih. Karena keruh tadi ya. Tidak pernah bening lagi. Tapi walaupun sungguh pun air keruh, angka kematian tinggi, kita masih dapat hasil lah. Oh, nah ini Pak, kita pengen tahu Pak. Ya. Ini triknya gimana nih kan kematiannya kan banyak. Ya betul. Satu petak seumpama kita tebar 5.000, sekarang kira-kira yang hidup berapa itu? Hidup sekitar 60%. 60% ya? 60% hidup. Kalau 5.000 berarti sekitar 3.000 nyampe 2.500 ekor berarti ya. Dan Bapak tetap untung gitu ya. Tetap nah ini untung. mungkin ya bagi pemirsa atau siapa aja yang kepengen tahu triknya kan, kita nanya langsung sama suhunya, sama pelakunya langsung nih gimana triknya. Triknya kita harus isi banyak, harus kita kasih obat, cari bibit yang bagus, yang kualitas yang grade A. Kebetulan kita ambil bibit itu sama BBAT Jambi. BBAT Jambi ya. Oh ini ada tulisannya BBAT Sungai Gelap Jambi. Kan sama rekan-rekan yang kerja di sana kan. Kita kerja sama. Begitu ada benih kita ambil yang bagus, baru kita tebar ke bawah kan. Oh, berarti selain apa tebar benihnya juga harus banyak. Harus banyak. Pak dikasih apa tadi? Kasih obat lagi. Obat ya? Obat lagi. Ya, itu. Terus juga benihnya, terutama benih Pak ya. Terutama benihnya harus bagus, harus grade A yang kita ambil. Nah, Pak Sopyan ini termasuk pelanggan juga di BPAT, sahabat semua. Jadi kita pengen tahu juga nih, kenapa kemudian beliau menjadi customer kita yang tetap gitu ya. Kita pengen tahu nih performa benih kita bagaimana. Jadi selain jadi istilahnya apa ya, feedback, maksudnya kita biar tahu kan performanya di masyarakat gimana, masyarakat juga biar tahu performa balai kita nih. Kalau Pak Sopyan kan udah ngambil benih kita, itu yang Pak, kenapa Pak Sopyan kemudian terus tertarik dengan benih kita, terus ngambil benih dari BPAT Jambi itu kenapa itu? Pertama benihnya itu bagus. Kedua harga tidak begitu tinggi, stabil mengikuti petani. Sudah itu ambil bibit pun sana banyak. Jadi kita bisa pilih yang mana mau kita ambil bisa banyak. Nah itu. Kita ambil yang grade A, yang grade B kasih ke orang lain. Kalau grade A macam mana tuh ceritanya tuh? Ya grade A atau rekan-rekan kita yang di sana itu pilihannya yang pertama. Tidak ada yang bengkok, tidak ada yang pendek, ikannya bagus panjang-panjang. Itu grade A gitu ya. Tentunya harganya sesuai, nanti ada grade A, grade B itu harganya sesuai. Nah, itu. Berarti Pak Sopyan pembeli siapapun customer yang ke BPAT Sungai Gelam itu akan dikasih pilihan. Ya betul, dikasih pilihan. Sampai sana Pak Sopyan dikasih yang grade A. Ya rekan-rekan kita yang di sana tidak mau kasih yang B. Oh gitu ya. Kasih yang A. Iya. Cuma memang kadang ada yang mau juga yang B. Kadang kan dia karena kan harganya beda kan. Ya harga beda, betul beda. Ada yang ditanya nih mau yang seperti apa. Tapi kalau Pak Sopyan pasti mintanya yang A. Ya, bahkan kalau ada yang A plus mungkin ngambil yang A plus mungkin. Ya, cuman belum ada yang A plus kan. Belum ada. Baru A. Berarti nila aja ya? Nila. Baru ngambil patin aja. Patin semua kita. Kalau nila Pak di sini? Kalau nila saya tidak cocok untuk petani nila. Karena tidak pernah dapat hasil. Kalau nila tuh ya? Iya. Memang dari tahun 2000 itu sampai sekarang 100% patin. 100% tuh dari 2000 sampai sekarang 100% patin. Iya, tidak pernah nila. Jadi nampaknya kita dapat rezeki di patin. Iya. Nila nampaknya tidak ada. Iya, ini jodohnya di patin kali ya. Jodohnya di patin kan. Dan selama ini terus, tapi ini pernah nggak kepikiran nyoba? Misalnya kan Bapak kan pembesaran nih udah suhu lah, udah lancar gitu kan. Iya, betul. Maksud kami kan daripada Bapak terus ngambil di balai kan pasti foto kan dari sini ke balai berapa jam Pak? 2,5 jam lah. 2,5 jam gitu kan, foto energi terus
barangkali barangnya juga belum tentu ada kan, karena Balai BPAT kan juga punya target, punya tupoksi bantuan benih itu kan. Kepikiran nggak Pak untuk misalnya nyuntik sendiri, beli induk sendiri gitu? Ya, memang kepikiran kemarin untuk nyuntik. Cuma bagi saya repot untuk menolahnya. Oh, malah repot ya? Malah saya minta dari sana yang ukuran 1 in atau 1,5 inci, biar saya dedar sendiri sih bilang. Oh gitu ya. Nah, iya. Karena mau besar tidak kebagian. Betul. Malah untuk bantuan katanya. Iya betul. Jadi saya mintalah yang ukuran 1 in atau yang 1,5 inci, saya dedar kembali di sini kan. Iya. Saya bikin terpal, kayak di balai lah kan. Kawan-kawan bulat, kolam bak bulat apa? Kotak 3x4. Oh gitu ya. Ya, kawan-kawan balai bilang dedar sendiri lah Pak kalau mau cepat besar katanya. Nah, itulah saya dedar sendiri akhirnya. Iya, memang kita beberapa tahun terakhir ini memang diberi target Pak untuk misalnya kayak bantuan dan sebagainya. Iya, gitu. Jadi, apalagi sekarang kan bibit kan lagi trek-treknya, susah cari bibit. Gimana Pak ceritanya Pak? Trek tuh maksudnya? Ya, kata rekan-rekan yang di sana nyuntiknya tuh agak susah karena cuaca kurang bagus. Cuaca ya. Ya. Suhu ada yang terlampau dingin. Jadi membeku baik jadinya teloknya katanya. Iya. Ada juga kadang gini Pak, teman-teman di balai kan untuk menjaga kualitas kita kadang misal memang netes bagus larvanya, tapi kita lihat tidak bagus. Maksudnya entah itu makannya kurang atau kalau lihat dari gerak-geriknya kayak nggak sehat, kadang kita nggak berani ngeluarin juga Pak. Ya, khawatir mengecewakan. Ya, kata kawan-kawan di situ memang ada yang netas, tapi anaknya kardil katanya, tidak mau besar. Kita kasih pupuk juga tidak besar. Iya. Nah itu makanya kita cuaca kurang bagus. Nah ini mau cerita cuaca ini. Pembesaran patin itu biasanya penyakitnya apa, masalahnya apa, dan di musim apa tuh biasanya terjadi? Penyakit patin di musim air sedang turun. Turunnya kalau ini naik ya? Jadi naik sekarang Pak. Ya, naik sekarang. Itu bulan-bulan apa tuh kalau air turun itu? Air turun itu dari bulan 5 nanti itu udah mulai turun itu. Bulan 5 ya? Iya, sampai berarti 10. Masuk tuh kan musim penghujan Pak ya? Ya sekarang kan lagi penghujan bulan 3. Mungkin 2 bulan lagi bisa turun. Bisa turun lagi ya. Panas kan? Itu udah timbul penyakit. Karena di patin itu di sayap-sayapnya itu merah. Oh, ya di siripnya itu. Iya, di sirip-siripnya itu. Di mana, di ketiaknya apa di siripnya? Di siripnya, di kepalanya itu sering jamuran. Kalau pas musim kemarau itu ya. Iya. Jamurannya. Ya, kata orang dinas itu penyakitnya itu bakteri katanya. Bakteri. Iya. Bisa Edwardsella, bisa mungkin Oromonas kali. Ya orang itulah, orang dinas kan. Nah ini kan ceritanya Pak. Misal itu panen tuh Bapak ada yang beli atau dipasarkan sendiri tuh? Nah, kalau panen kita itu mulai dari jam 10 malam sampai jam 7 pagi lah. Itu orang sudah datang semua. Ada yang motor datang, ada yang mobil. Itulah panen. Oh, berarti nggak usah mikir penjualan gitu ya? Kita panen, pembeli datang sendiri. Datang sendiri ke sini. Apa bedanya sama patin yang di kolam itu Pak? Kalau bedanya kata ya enaknya lah. Enaknya lebih enak patin keramba daripada patin kolam. Gitu ya? Karena kata pembeli itu patin kolam ada rasa lumpurnya. Kalau patin keramba manis katanya. Tapi besarnya pun lebih cepat besar yang di keramba daripada di kolam. Iya. Tapi kalau hidup kebanyakan misal tingkat kehidupannya. Tingkat kehidupan lebih banyak di kolam. Di kolam ya? Di kolam. Karena kan pencemarannya kan kurang. Iya betul. Nah, kalau kita ini air ngalir ya dari hulunya kita nggak tahu lah kan pencemaran kan. Iya. Apalagi air ini kan dari Marobungo, dari Tembo, sampai dari Serolangun, air yang kita alami sekarang kan. Nah, jadi pencemarannya lebih banyak. Cuman kalau secara secara untung-untungan, hitung-hitungan itu lebih menguntungkan yang di keramba. Yang di keramba. Walaupun kalau kita pelihara ternyata lebih banyak patin di keramba daripada di kolam. Betul. Walaupun hidupnya 60%, ya mencari 4 juta atau 5 juta satu ke unit masih bisa. Itu ini nggak apa-apa ya bilang dapat berapa satu unit itu? Satu unit itu per panen bersihnya dapat totalnya berapa kira-kira berapa juta? Iya, kalau
satu unit sekitar 3 juta dapat. 3 juta ya, itu udah 3 bersih ya. Udah bersih. Oh. Udah potong upah panen, udah potong pakan, itu bersih 3 juta. 3 bulan. Itu selama 3 bulan ya. Selama 5 bulan. 5 bulan ya. 5 bulan. Bersih, tapi kan kalau 120 kotak ya. Lumayan lah kan. Lumayan. Satu bulan bisa berapa kotak gitu ya dipanen tuh kan. Kita sekarang ada itu 25 unit itu sudah siap panen semua. Iya. Itu bisa yang muter gitu. Yang masuk bulan 12 kemarin. Bulan 11, bulan 12 itu masuk bibitnya. Itu bibitnya kan dari balai semua kemarin. Iya. Kenapa kok setia ngambil dari balai gitu kan? Ya, dari tempat lain itu ada ngambil, tapi kadang-kadang tidak mencukupi. Jumlahnya gitu ya. Kita minta 30.000, dapatlah 10.000. Kalau dari balai gitu minta 100, ada 100. Minta 50, ada 50. Karena bibitnya banyak. Iya. Kalau dari petani-petani lain dapatlah 30.000, 20.000. Jadi di sini ambil juga. Udah enak juga sama rekan petani yang lain kan, yang luar dari balai kan. Iya. Yang luar dari balai tapi kan induknya dari balai gitu kan. Cuma suntikannya tetap dari balai. Oh gitu ya. Berarti mungkin tetaplah indukan dari balai, terus suntikan dari balai, mungkin ngambil larva dari balai kan. Larva dia dari balai, dia dari sendiri di rumah. Udah besar baru kita ambil lagi. Iya. Terus kalau keunggulan tadi, kalau masalah penyakit tetap sama. Tetap kena sakit-sakit juga. Tetap kena sakit. Nah, cuma kalau kematian nggak banyak kali gitu ya. Yang dari balai gitu. Yang dari balai itu. Pertumbuhan gimana? Pertumbuhan sama lah. Sama juga ya. Itu tergantung kita kasih pakan lah. Oh. Ya, kalau kasih pakan yang bagus, positif barangnya bagus. Ya. Jadi yang penting kita kasih makannya gimana gitu ya, baru benihnya itu bagus. Walaupun benih tidak bagus, kalau kita kasih makannya tidak bagus, ya tidak bagus juga. Gitu ya. Ya cocok memang. Tapi kalau benihnya kurang bagus, kalau kasih pakan bagus, pasti bagus. Iya, apalagi kalau benihnya sering dipuasakan jadi sombong ya. Besar kepala tuh. Iya, besar kepala. Kalau Pak, ini Bapak punya harapan ke depan atau punya visi ke depan, bayangan ke depan itu gimana tuh Pak? Atau mau nambah keramba lagi, atau mau misal melebarkan usaha di pembibitan atau di patin asap itu? Kalau Pak Sopyan punya rencana saya kalau untuk ke depan, kalau memang ada modal, saya mau tambah keramba lagi, sudah tuh mau tambah pendederan bibit lagi. Oh gitu. Karena lokasi ada. Patin ya, tetap patin ya. Tetap patin. Oh, setia di patin ya. Yang tetap patin. Ya nampaknya rezeki gitu kan di patin yang ada. Iya, betul. Memang beda-beda juga. Orang udah megang patin, pelihara lele, padahal sama-sama ikan kan. Rupanya nggak hidup. Maksudnya kurang menguntungkan kalau di yang lain kan. Kalau di patin ini nampaknya dia ngikut gitu. Iya. Karena Pak Sopyan alhamdulillah lokasinya dekat sama Sungai Batanghari ya. Dia punya sumber daya alam, punya melihat potensi yang ada gitu kan. Kita tinggal sobat aquacultur, sobat Potia TV semua. Sumber daya apa yang ada di sekitar kita gitu kan. Kalau kita masih punya pekarangan yang luas ya mungkin nggak mesti harus bioflok gitu kan. Ya, harus bioflok. Kalau untuk di atas kan harus bioflok kan. Iya. Kalau kecuali nggak ada lahan lagi gitu kan, sumber air terbatas, silakan bioflok di atas. Kalau kayak Pak Sopyan di sini kan ada sungai, punya lahan juga ya, beliau memanfaatkan apa yang ada gitu. Mungkin Pak Sopyan mau ada pesan-pesan sama pemirsa kita gitu kan, apalagi yang usaha ikan tuh, gimana tips-tipsnya, suka dukanya gitu kan. Mudah-mudahan ya rekan-rekan yang lain biar mengikut jejak kita. Itu saya tahu juga sama anak-anak kita, kalau kita sudah nggak ada harus ikut jejak kita. Oh gitu ya. Berarti Pak Sopyan ada yang ngikutin jejaknya juga ya? Ada anak itu sudah kita latih semua. Iya. Sudah kita ajari semua. Jadi kalau kita sudah tua, nanti ada penerus, generasi penerus gitu, kita. Sudah tuh kita ajak ke mana-mana untuk cari bibit yang bagus, cari kawannya yang begitu serius sama kita. Berarti Pak. Jadi kita ajari semua. Juga ya. Jadi untuk ada generasi penerus. Ya kita ini mungkin 10 tahun lagi belum tahu. Ya. Ada kan? Nah. Betul. Jadi generasi penerus sudah ada. Jadi usaha tidak hilang. Iya. Terima kasih Pak Sopyan, ini luar biasa ini. Jadi dari 2 keramba menjadi 120 keramba dalam waktu 20 tahun, atau berarti sekitar 60 kali lipat dalam waktu 20 tahun. Dan masih fokus ke patin terus, dan
ya semakin berkembang dan semakin bagus, ya mudah-mudahan bisa ditiru jejaknya. Kita makasih banget Pak Sofyan. Mungkin kita bisa keliling ke bawah nanti lah. Ya. Makasih Pak Sofyan. Oke. Ini Pak Sofyan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.